guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Mutyasari. Saya dari kelas ilmu hukum B dengan NIM 1212 0721540, mata kuliah Hukum Laut jurusan Ilmu Hukum. Nah, baiklah, di sini saya akan membuat sebuah video sekaligus memaparkan materi, yaitu tugas ujian akhir semester Hukum Laut, yang dimana materi yang saya akan jabarkan yaitu mengenai polusi laut atau disebut juga dengan marine pollution. Oke, baiklah, di sini yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai pengertian polusi laut. Nah, jadi polusi laut itu dapat didefinisikan atau sebagai peristiwa masuknya partikel kimia, limbah industri, pertanian, dan perumahan, kebisingan atau penyebaran organisme invasif asing ke dalam laut yang berpotensi memberi efek berbahaya. Dan yang kedua, yaitu penyebab sumber polusi laut, di mana penyebab sumber polusi laut itu yang pertama ada tumpahan minyak, yang kedua ada pencemaran oleh logam berat, dan yang ketiga ada pencemaran pestisida, dan yang keempat ada polusi kebisingan, dan yang kelima yaitu ada sampah. Oke, di mana tumpahan minyak ini yang mengapung yaitu sangat berbahaya bagi kehidupan burung laut yang suka berenang di atas permukaan air, dan tubuh burung akan tertutup minyak. Untuk membersihkannya, mereka dengan menjelatinya, dan akibatnya mereka banyak minum minyak dan mencemari diri sendiri serta dapat menyebabkan keracunan pada burung laut tersebut. Dan yang kedua yaitu ada pencemaran oleh logam berat, di mana logam berat ini telah lama dikenal sebagai suatu elemen yang mempunyai daya racun yang sangat potensial dan memiliki kemampuan terakumulasi dalam organ tubuh manusia, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kematian. Dan yang ketiga yaitu ada pencemaran pestisida, di mana pengaruh pestisida itu terhadap kehidupan organisme air adalah penumpukan pestisida dalam jaringan tubuh bersifat racun dan dapat mempengaruhi sistem syaraf pusat. Dan yang kedua, bahan aktifnya selain bisa membunuh organisme perairan ikan, juga dapat mengubah tingkah laku ikan dan menghambat perkembangan telur, moluska, dan juga ikan. Dan selanjutnya yaitu polusi kebisingan, di mana polusi kebisingan ini sangat mengganggu organisme yang ada di dalam laut. Gangguan bunyi-bunyi dapat menghalangi suara atau bunyi biologi yang penting yang digunakan hewan untuk mencari mangsa, navigasi, komunikasi antara ibu dan anak, untuk menarik perhatian atau melemahkan mangsa. Dan yang terakhir yaitu ada sampah. Nah, sampah selain banyak hewan yang hidup pada laut, yaitu banyak yang mengonsumsi plastik, karena plastik itu sebagaimana dapat kita ketahui itu sangat sulit untuk hancur, dan sehingga terhadap hewan-hewan laut, yaitu plastik ketika termakan oleh hewan laut, maka plastik tersebut tidak dapat dicerna dan akan terus berada pada organ pencernaan hewan ini, sehingga menyumbat saluran pencernaan dan menyebabkan kematian melalui kelaparan atau infeksi. Pencegahan dan penanggulangannya. Nah, setiap orang atau penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan laut wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan mutu laut pencemaran atau perusakan laut yang diakibatkan oleh kegiatannya. Minyak sebagai sumber pencemaran yang dapat dikelompokkan menjadi minyak persisten, yaitu jenis minyak sebagaimana diatur dalam International Convention on Civil Liability for Oil Pollution pada tahun 1969, yaitu di mana minyak dapat dituntut ganti kerugiannya adalah minyak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak gas
atas dan bumi. Dan pencegahan terjadinya polusi laut itu yang pertama adalah dari manusia itu sendiri, yaitu tidak membuang sampah ke laut. Yang kedua, penggunaan pestisida secukupnya. Dan yang ketiga, selalu membiasakan untuk tidak membuang punting rokok di sekitar laut. Yang keempat, kurangi penggunaan plastik, yaitu dan yang terakhir, setiap industri atau pabrik menyediakan instalasi pengelolaan air limbah, terus menggunakan pertimbangan ramah lingkungan, pendaur ulang sampah organik, tidak menggunakan deterjen fosfat, penegakan hukum, serta pembenahan kebijakan pemerintah. Dan penanggulangannya terjadinya polusi laut itu yaitu melakukan proses bioremediasi, diantaranya melepaskan serangga untuk menetralisir pencemaran laut yang disebabkan oleh tumpahan minyak dari ledakan ladang minyak. Yang kedua adalah fitomediasi dengan menggunakan tumbuhan yang mampu mengurangi masalah lingkungan. Salah satu tumbuhan yang digunakan tersebut adalah pohon api-api atau disebut juga Avicennia marina. Pohon api-api memiliki kemampuan akumulasi logam berat yang tinggi. Dan yang ketiga, melakukan kebersihan laut secara berkala dengan melibatkan peran serta masyarakat. Dan melalui penanggulangan polusi ini diharapkan bahwa polusi akan berkurang dan kualitas hidup manusia akan lebih ditingkatkan sehingga akan didapat laut yang bersih, sehat, dan nyaman. Yang selanjutnya yaitu ada aspek legalitas. Nah, aspek legalitas ini di mana pencemaran lingkungan laut secara konteks hukum disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, tindakan manusia yang merusak lingkungan harus dikendalikan hukum atau peraturan yang memenuhi persyaratan formal sebagai suatu peraturan yang memberikan rasa keadilan dan kepatutan serta dapat dilaksanakan atau ditegakkan. Adapun dasar-dasar hukum pengendalian terhadap dampak pencemaran lingkungan ini antara lain yang pertama yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut. Yang keempat, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut. Jadi kesimpulannya adalah di mana masalah polusi laut ini tidak bisa diatasi oleh satu pihak atau pemerintah saja. Akan tetapi jika ingin terjaga laut itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus ikut serta dalam menjaga laut tersebut agar tidak tercemar, dan seluruh warga negara dan pihak-pihak terkait itu harus berpartisipasi dan saling merangkul dalam mengatasi masalah ini agar hasil yang diinginkan dan laut juga terjaga sebagaimana mestinya dan bebas dari polusi laut. Sekian yang dapat saya sampaikan.